Amin. Selamat hari Minggu dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online dan di rumah masing-masing bersama keluarga tentunya dan juga dengan teman-teman cross yang ada. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membuka bagian daripada firman Tuhan dan tema khotbah pada pagi hari ini adalah waktu Tuhan yang terbaik. Dan khotbah pada pagi hari ini diambil dari firman Tuhan bagian dari Mazmur 37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 5, 6 dan 7 maksud saya. Mari kita akan membaca bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagian besar dari kita sepakat bahwa menunggu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, menjemukan. Saya teringat ketika saya masih melayani di Jambi, saya harus berangkat ke Jakarta dan harus kembali lagi pulang ke Jambi. Suatu saat, waktu itu adalah saya masih ingat musim asap yang tebal. Dan ketika itu saya sudah sampai di bandara dan siap untuk terbang kembali ke Jambi. Saya diharuskan menunggu tanpa kepastian kapan saya akan berangkat. Tunggu punya tunggu. Pada akhirnya maskapai penerbangan membatalkan penerbangan pada saat itu. Karena jarak pandang yang sangat pendek. Akhirnya saya terpaksa harus mencari penginapan. Hal ini sungguh tidak nyaman, sungguh tidak menyenangkan. Harus menunggu, tapi pada akhirnya harus batal berangkat. Saya percaya sama seperti saya, sebagian besar dari kita tidak suka menunggu. Tidak suka menunggu dan menunggu. Kita tidak siap menunggu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya di dalam kehidupan ini. Banyak hal dalam hidup ini yang memaksa kita untuk menunggu. Pengalaman hidup di dalam kita hidup sehari-hari. Kita harus menunggu giliran di ruang dokter. Atau kita harus menunggu jam pulang kerja. Kita harus menunggu suami kita pulang. Kita harus menunggu anak kita pulang. Anak muda yang sedang jatuh cinta, sedang menunggu jawaban yes dari pasangannya. Dan mereka yang sudah lama pacaran sedang menunggu dilamar. Dan sekarang, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di Indonesia juga kita sedang menunggu. Kapan virus COVID-19 ini dapat diatasi? Kapan obatnya antivirus ini bisa didapatkan? Dan kita tahu, begitu banyak sekali korban yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pasien yang meninggal di Indonesia
Semakin banyak dibandingkan yang masih hidup. Ataupun yang sembuh. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan atau pada umumnya orang bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan kita sebagai anak Tuhan juga bertanya bagaimana kita menyikapi masalah ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya menuntut, cepat Tuhan, jawab Tuhan, Tuhan cepat bertindak. Pada masa seperti ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada saudara untuk mencari Tuhan dan menanti jawaban sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Memang menunggu itu sulit dilakukan. Apalagi jika kita berada dalam situasi yang sulit dan mendesak. Seperti yang dialami oleh Daud. Di dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi. Memang tidak terlalu jelas apa masalah yang dihadapi oleh Daud. Tetapi yang kita tahu di dalam Mazmur 37 bahwa Daud mengalami keadaan yang tidak baik, yang sulit, dan dia berada dalam situasi yang sulit. Orang-orang fasik di sekitarnya menekan dia. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami situasi seperti itu? Ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah, percayalah, Allah akan bertindak. Ketika kita berada di dalam sebuah penantian, menunggu jawaban Tuhan, atas segala masalah kita, kesulitan kita yang semakin membelit hidup kita. Maka mulai ada godaan yang terbesar di dalam hidup kita, bukan? Godaan apa? Kita mau berjuang secepatnya untuk keluar dari masalah ini. Kita berpikir dengan pikiran kita bagaimana nih jalannya, solusinya. Kita mulai berusaha mencari pertolongan ke sana dan kemari. Kita merasa, aduh, Allah itu bertindak sangat lamban di tengah kehidupan saya. Sedangkan hidup ini harus terus berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kata yang pertama di dalam ayat 5 ini. Berserah. Berserah seperti apa yang dimaksud oleh Mazmur Daud ini? Berserah yang berarti kita sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan semua masalah kepada Tuhan. Tapi bukan berserah saja. Saya mengulangi, berserah. Bagaimana kita sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan dengan sepenuh hati, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala yang terbaik untuk kita. Amin. Jika kita sungguh-sungguh menyerahkan persoalan, masalah kita kepada Tuhan, maka apapun kondisi hidup kita sekarang ini, sekalipun di tengah tekanan hidup yang luar biasa, bahkan mungkin di antara kita sekarang ada yang kehilangan pekerjaan, sepi, kita punya usaha, tapi kita tidak melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan penghidupan. Dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara merampok. Sekalipun kita saat ini tersakiti. Sakit hati, dikecewakan, dihianati. Kita juga tidak berpikir untuk merencanakan untuk balas dendam. Termasuk di dalam penantian kita akan berakhirnya wabah virus COVID-19 ini.
Biarlah setiap kita belajar untuk berserah dan percaya bahwa Allah akan turun tangan menolong dan memulihkan bangsa ini. Semua, setiap orang yang ada di dalam dunia ini juga. Bagian kita sekarang di dalam penantian, ini apa? Kalau pemerintah sudah melakukan, apa yang pemerintah mampu lakukan? Sekarang bagian kita apa? Ada 4 ja yang bisa kita lakukan. 4 ja ini apa? Yang pertama, jaga kebersihan. Jaga kesehatan. Jaga jarak dan jaga rumah. Kita kan suruh tunggu di rumah, berarti kita harus jaga rumah. 4 ja ini kita bisa lakukan. Saudaraku, kalau sekilas kita membaca ayat ini, mungkin timbul di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, mengapa kita diminta untuk berserah? Kenapa kita diminta untuk hanya percaya? Mengapa kita harus menunggu pertolongan Tuhan? Bukankah akan lebih baik kalau kita sama-sama bergerak melakukan sesuatu untuk menolong diri kita sendiri? Saya teringat ketika saya waktu SMA, dan itu pelajaran sebenarnya, pelajaran yang saya nggak suka dari SD. Pelajaran itu adalah pelajaran renang. Dan saya pernah mengalami tenggelam. Saya belajar, tapi saya ingat teman saya bilang, ingat ya, kalau nanti tenggelam kamu, ingat 3 hal. Apa? Tenang, diam, jangan berontak. Jadi saya ingat itu kata-kata. Benar, saya tenggelam. Setelah saya tenggelam, saya masih sempat gak pikir gitu. Saya ingat, waduh, saya harus tenang, saya harus diam, dan saya tidak boleh berontak. Kenapa gak boleh berontak? Ya bagaimana orang bisa menolong kita, menolong saya berusaha dengan saya caranya bagaimanapun karena saya tidak bisa berenang, bagaimana saya bisa keluar dari kolam itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tenang, diam, dan tidak berontak. Itulah kita mau berserah. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalam situasi yang kita tidak sanggup mengatasinya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah maknanya kita harus menunggu? Hal yang kedua, kita melihat bagaimana Daud mengatasi situasinya. Ketika dia mengatakan dia berserah, dia percaya bahwa Allah akan bertindak. Tetapi hal yang kedua, dia berkata dalam firman Tuhan dalam ayat 7a, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Luar biasa. Diam, nantikan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan yang lain, kalimat ini adalah jadilah tenang. Jadilah tenang di hadapan Tuhan dan nantikan Dia dengan sabar. Berarti dalam hal ini Daud ketika ditekan, ketika dia menghadapi kesulitan, dia bukan hanya menanti dengan begitu saja, tetapi dia menanti dengan kesabaran. Pada zaman sekarang sulit ya untuk bisa sabar. Di zaman yang serba instan dan cepat, sulit orang menjadi sabar. Termasuk di dalam jawaban doa dari Tuhan, bukan? Kadangkala cepat saya minta, Tuhan jawab. Tapi kadangkala Tuhan memang menjawab doa kita dengan segera. Namun tidak jarang juga
Tuhan menginginkan kita untuk menanti jawaban doa itu. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-1. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya. Supaya mereka itu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita berdoa, terus berdoa, dan jangan menyerah. Mudah atau tidak? Saya percaya tidak mudah. Saya juga ingat ketika seorang majelis datang kepada saya dan dia mengatakan bahwa dia rindu suaminya percaya Tuhan. Dan saya hanya mengatakan ketika itu, berdoalah dan berikanlah kesaksian hidup yang baik sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu tahu berapa lama majelis ini berdoa? Hampir 6 tahun dia berdoa dan pada akhirnya suaminya percaya Tuhan. Bukan saja suaminya percaya Tuhan, tetapi ibu mertuanya, papa mertuanya percaya Tuhan. Bahkan suaminya sekarang melayani di bidang misi. Luar biasa, bukan? Tapi tunggu dulu, tidak instan. Di sana ada seorang wanita yang berlutut dengan penuh cucuran air mata selama kurang lebih 6 tahun. Mengapa Tuhan membuat kita menunggu? Mengapa Tuhan menunda waktu untuk menjawab kita? Mengapa? Bapak Ibu, hal yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik menjawab doa saudara. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya belum siap menerima jawaban doa daripada Tuhan. Tuhan juga tahu bahwa waktunya belum tepat. Saudaraku, percayalah, penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita siap, Tuhan akan menjawab doa kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita dan harapan kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin dalam bagian ini, Tuhan ingin kita duduk di bawah kakinya. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya menikmati hadirat Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama saudara menjadi Kristen? Apakah saudara pernah duduk di bawah kaki Tuhan? Mungkin sekarang saudara sedang dan sudah berdoa sekian lama untuk sesuatu yang tertentu. Mungkin sekarang saudara berada di dalam kondisi yang sudah mulai meragukan Tuhan. Lihat, betapa mudahnya kan kita itu kecewa. Bahkan tidak ingin lagi untuk berdoa. Di dalam Mazmur ini dikatakan kembali, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Bagian ini mengingatkan kepada kita untuk tetap tenang, terus berdoa, berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan menjawab kita. Jangan menyerah. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik dan paling tepat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema atau judul dari perikop ini, kalau kita lihat, judulnya adalah kebahagiaan orang fasik semu. Jadi kebahagiaan orang fasik itu adalah semu. Tetapi di bagian Alkitab lain yang versi English Standard Version, judulnya adalah berbeda. Judulnya adalah Dia tidak akan meninggalkan orang kudus. Dia tidak akan meninggalkan orang kudus.
Percayalah, Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu kesesakan kita, dia tahu sakit penyakit kita. Karena dia pernah menjadi manusia. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia selalu ada di samping kita, sekalipun ada kesulitan dan pergumulan. Tetapi Allah Immanuel selalu bersama kita. Bahkan ketika kita tidak mampu lagi berjalan, Dia akan menggendong kita. Memang kehidupan di dunia tidak pernah akan mulus. Selalu ada pergumulan. Dan bahkan sangat berat. Namun orang yang dekat dengan Allah tidak dikuasai oleh kepanikan, tidak dikuasai oleh kecemasan ataupun ketakutan. Orang yang dekat dengan Allah ada sebuah ketenangan di dalam hatinya yang tidak pernah terpikirkan. Itu adalah damai sejahtera. Situasi boleh tidak berubah. Bahkan mungkin kelihatannya semakin buruk. Akan tetapi damai sejahtera yang dari Allah tetap ada di dalam hati orang yang percaya, yang dekat dengan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan tidak ada persoalan yang tidak mampu ditanganinya. Bawalah persoalan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Termasuk pergumulan bangsa dan negara kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hikmat manusia berbisik di telinga kita. Berusahalah sendiri. Cepatlah bertindak sebelum terlambat. Segera minta tolong kepada orang. Lakukan sesuatu apa saja. Tapi Allah berkata kepada kita, berdiam dirilah di dalam Tuhan. Nantikanlah Dia dengan sabar. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita lalai untuk berdiam diri di hadapannya. Kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita begitu sibuk dengan kesenangan kita. Kita begitu sibuk dengan urusan kita. Kita tidak merasa penting lagi membangun relasi yang intim dengan Tuhan dan keluarga. Saudaraku, mari bagi yang berbeban berat pada saat ini buka hatimu. Tuhan mau tolong kita. Mohon campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan masalah yang sedang kita alami. Jangan lagi kita mencoba mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan manusia di sekeliling kita. Waktunya sekarang berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikan Dia menjawab doa saudara. Dan Allah akan melakukan tepat dan benar bagi masalah saudara dan saya. Suatu kali Dr. Irving West yang dikenal sebagai penasehat yang luar biasa. Dia kedatangan seorang wanita muda yang sedang punya masalah dan hidupnya dalam kondisi yang krisis. Kemudian dia datang kepada Dr. West dan dia berharap Dr. West bisa memberikan nasihat-nasihatnya yang luar biasa buat dia. Menjalani hidupnya, jalan keluarnya. Tapi Dr. West hanya memberikan perkataan seperti ini. Dia mengatakan kepada wanita itu, satu hal yang dapat saudari lakukan sekarang ini. Yaitu nyalakanlah lilin kesabaran dan berjalanlah di dalam terang Kristus. Ya, kesabaran dalam menanti pertolongan Tuhan. Sebuah syair indah berkata demikian. Tunggu, Allah akan menjawab doa-doamu yang sudah didoakan sekian lama. Tunggu, Allah akan bertindak bagimu. Hai orang-orang yang sudah mulai kecewa dan letih. Tunggu.
Allah akan menyelamatkan engkau keluar dari masalah yang sekarang sedang menyerang engkau. Tunggu dan nantikan Tuhan. Ya, biarlah perkataan pemazmur sekali ini mengingatkan kita dan memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan dengan sabar. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar memberikan kita semangat yang baru. Kehidupan yang makin diperbaharui di dalam menantikan jawaban Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.